Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mannan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi ala mamarriz zaman. Wa ba'du, alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita masih dapat bermuajahah, bertatap muka setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Hubbul Huda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan nama masjid ini mendapatkan petunjuk selalu untuk cinta terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya mari kita bertabarruk dengan baca suratul Fatihah dengan harapan yang pertama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga keimanan, keislaman, ketakwaan kita senantiasa tetap dalam tubuh kita atau dalam jiwa kita. Kemudian yang kedua kita doakan wabil khusus saudara-saudara kita, teman, tetangga, sejawat kita yang dalam keadaan sakit berbaring di rumah atau berbaring di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan, diangkat penyakitnya sehingga dapat mengikuti juga untuk bisa meramaikan dan juga melakukan sholat berjamaah di Masjid Hubbul Huda. Kita doakan juga anak dan cucu kita menjadi anak cucu yang soleh-solehah, yang dalam menuntut ilmu semoga Allah SWT berikan kemudahan dalam menuntut ilmunya sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita doakan juga bagi kita tetangga, teman, sahabat kita yang punya hajat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala realisasikan hajatnya sesuai dengan keinginannya, tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa di kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada malam malam Ahad ya, yang lalu saya mohon maaf tidak bisa hadir dan tidak bisa mengisi tausiah karena kebetulan ya dibilang mau jalan-jalan kali ya ke 4 masjid ya rencananya, ke 4 masjid dari Wonogiri, Klaten, terus ke Ponorogo, tapi nginep di rumah ada teman gitu, punya rumah besar sekali di kampung desa sekali, di desa Wonogiri di sana itu, sambil kita berkunjung ke 4 masjid. Tapi sayangnya ke Masjid Jogokarian nggak kesampaian karena waktu ya jauh juga dari Wonogiri ke Jogja segala macam. Itu biayanya 1.200.000, kita kayak backpacker gitu, tapi kita pakai beli tiket satu itu kita bis double decker yang kita beli, ada sekitar 20 orang yang ikut ya. Alhamdulillah sih ya, semacam inilah rihlah tapi rihlahnya ada ruhainiyahnya gitu. Ya bapak-bapak begini kita rame-rame yuk kemana gitu. Jadi di list di grup gitu. Tadinya sih pengen saya tawarin ke sini tapi nggak ada. Ya enak sih ya, maksudnya untuk mengikat persaudaraan aja dan juga menguatkan kita bisa bernapatilas untuk melihat sejarah para wali terutama ya. Jadi ke beberapa masjid. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita bussolah masih dalam bab yajuzul amalul khafifu fi sholati lil hajah. Boleh ya melakukan gerakan ringan di dalam sholat untuk suatu keperluan. Saat itu kita sampai pada satu hadis yang diterima oleh seorang sahabat bernama Sahal bin Sa'ad. An Sahli bin Sa'adin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nabahu syai'un, barang siapa
yang tertimpa sesuatu hal di dalam sholatnya, mana bahu syai'un ya fi sholatihi, dalam sholatnya. Nah, di sini ada penjelasannya. Aiman arodalahu syai'un kat tambihi ila maslahatin, atau tampak padanya salah satu sesuatu hal terjadi seperti mengingatkan atau mengingatkan sesuatu hal untuk maslahat atau mencegah terjadinya suatu musibah. Nah, di sini falyusabbih, hendaklah untuk mengucapkan tasbih atau subhanallah. Wa tasfiqu linnisa, sedangkan menepuk tangan itu untuk wanita. Wa hadza wal akmal, ini adalah yang lebih sempurna dalam arti cara atau teknis bagaimana kalau kita di dalam posisi sholat, tetapi ada sesuatu yang harus ya kita melakukan sesuatu di luar kegiatan sholat atau gerakan yang di luar gerakan sholat. Ya. Wa illa falau safaqar rajulu wa sabbahatil mar'atu fala butlan. Kalau tidak seperti itu atau sebaliknya, misalnya laki-laki yang tepuk tangan tetapi perempuan yang bertasbih, itu disebutkan keduanya tidak membatalkan sholat. Jadi tidak membatalkan sholat. Terbalik gitu kan. Biasa aja kan, mungkin karena kaget atau apa, bisa aja terbalik. Yang laki tepuk tangan, yang perempuan subhanallah, bisa juga terjadi seperti itu. Dan itu tidak membatalkan sholatnya, terutama sholat berjamaah tentunya tidak membatalkan sholat. Ya, di dalam kitab ini disebutkan seperti itu. Fal yusabbih fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi. Maka hendaknya kalau ada seseorang itu ada sesuatu hal yang menimpa padanya pada saat di sholatnya, hendaklah ia bertasbih. Dengan tasbih itu ya, harapannya adalah supaya ya idza sabbaha ultufita ilaihi, ya, agar ia bisa diperhatikan. Orang itu bisa ya, agar ya ada nengok lah atau bisa diperhatikan. Maksudnya ya apa itu negur orang dan sebagainya, atau ingetin apa gitu, bisa diperhatikan oleh yang lain. Wa innamat tasfiqu linnisa, sedangkan menepuk tangan hanya untuk kaum wanita atau jemaah wanita. Akan tetapi di sini dijelaskan jika terbalik ya, itu kejadian yang tidak biasa. Nah, kemarin sudah saya jelaskan di dalam pendapat para ulama fikih, ya, tepuk tangan, menepuk punggung, ya, menepuk punggung daripada tangan kiri, ya. Jadi apa ya, doroba yadul yumna gitu ya, yadul yumna ya, kemudian ke ala yadis sufla, ala di sini disebutkan dohri yadil sufla. Jadi memukul tangan telapak tangan kaful ya, kaful yad, telapak tangan kanan ini ke punggung telapak kiri. Ada dua cara, ada yang begini, ada yang begini, Bang. Nah, ini masih boleh gini. Yang tidak dibolehkan itu seperti tepuk tangan begini, begini. Namun ada juga yang membolehkan juga gitu. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan atau disyariatkan oleh para ulama fikih, 4 mazhab itu sepakat ya, itu begini dan begini gitu. Yang itu sepakatnya. Jadi seperti itu. Tetapi kalau menurut imam mazhab Hanafi atau Hanafi, kalau bertasbihnya itu untuk menjawab sesuatu perkataan orang atau menjawab omongan orang, katanya itu menurutnya
itu dapat membatalkan sholatnya. Gitu. Kalau bertasbihnya niatnya untuk menjawab misalnya jawaban dari perkataan masih ada orang ngomong gitu, kita lagi sholat gitu, subhanallah gitu. Nah, itu kata mazhab ulama mazhab Hanafi. Tapi kalau ulama 3 mazhab selain dari mazhab Hanafi tidak, ya tidak membatalkan. Baik, selanjutnya di sini ada hadis lagi, Ani bin Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar, berarti Abdullah Ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab. Qala, ia berkata, berarti ini hadisnya athar. Athar itu adalah berarti redaksi hadis ini ya diterima oleh seorang sahabat gitu ya. Yang ia mengatakan ke seorang sahabat lainnya yaitu Bilal ya. Athar, jadi tidak langsung dari Nabi Muhammad SAW. Qultu li Bilalin, kata Ibnu Umar nih, aku berkata kepada Bilal. Nah ini bertanya lah ya. Kaifa kana nabiyyu yaruddu alaihim hinama kanu yusallimuna alaihi wa huwa fis sholati. Nah, jadi Abdullah Ibnu Umar ya itu bertanya kepada Bilal ya, Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Muhammad SAW dari kalangan budak ya yang sudah dimerdekakan ya. Bilal ini dimerdekakan oleh siapa? Oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang membebaskan Abu Bakar As-Siddiq waktu itu ya. Kaifa kana Nabi yaruddu alaihim hinama kanu yusallimuna alaihi, bagaimana Nabi menjawab salamnya orang-orang ketika orang-orang itu menjawab salam sedangkan Nabi dalam posisi sholat. Wa huwa fis sholat. Qala kana yushiru biyadihi. Ya, beliau menjawabnya dengan cara memberi isyarat dengan tangannya. Jadi mungkin dari hadis inilah yang kemudian ulama mazhab Hanafi mengatakan jadi tidak perlu dijawab dengan tasbih, tapi dijawabnya dengan isyarat tangannya, ya gitu. Karena yushiru biyadi, rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Itu kan posisi kalau sedang kelihatan, nampak gitu, kasih isyarat bisa, enak. Nah kalau nggak bisa, ya tetap ya bertasbih. Ya, kalau kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, batal ya. Tapi kita lihat dulu sih, nanti kita lanjutkan. Ya, jadi tasbih juga rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud, diriwayatkan Imam Tirmizi dan Abu Dawud. Ya, sedangkan redaksi yang diterima oleh Abu Dawud itu ada tambahannya. Wazada wa basato kaffahu ja'ilan dhahrahu ila a'la. Isyarat tangan itu kayak apa? Nah, di sini dijelaskan, yaitu beliau membentangkan tangannya, ya, telapak tangannya, gitu. Ja'ilan dhahrahu ila a'la, kemudian dibalik punggung daripada tangannya itu dihadapkan ke atas, setelah begini, gini, gitu. Jadi menunjukkan gini kan, ini basato, ya, basato kaffahu, ini jailan, kemudian menjadikannya dhahrahu, dibalik, kemudian membalikkan ya, jailan dhahrahu, membalikkan punggungnya. Isyaratnya begitu. Ila a'la anjar, jadi ini hadisnya sanadnya sahih. Ya, sahih berarti ya sama dengan solid. Hadisnya sahih. Kalau di dalam kategori, di dalam ilmu mustalahul hadis, ya, sahih itu kedudukan hadis jika dilihat dari banyak dan sedikitnya yang meriwayatkan atau yang menerima, maka dibagi dua. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh
banyak orang yang tidak memungkinkan orang itu bisa berbuat dusta. Namanya hadis mutawatir, ya, mutawatir. Nah di bawah itu kalau ada hadis mutawatir, nah nanti ada hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang lebih, tidak sampai jamaah sekumpulan orang. Nah itu disebut dengan hadis ahad. Nah hadis ahad itu apa saja yang masuk dalam hadis ahad? Yaitu hadis sahih. Nanti di bawahnya ada hadis hasan. Ya, di bawahnya lagi nanti ada kedudukan lagi, ada hadis dhaif. Ya. Nah itu, jadi ada urut-urutannya kalau itu ya. Jadi ada oleh karena itu masih dikategorikan ini hadis kalau sahih yang kuat karena diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis. Ya, misalnya Bukhari, Muslim gitu ya. Atau sanadnya itu diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Nah, kalau perawi dengan yang disebut dengan musnid ya, musnid itu orang yang menerima hadis baik itu langsung dari Rasulullah ataupun dari para sahabat, itu musnid ya. Sanad itu apa itu sanad? Rentetan penerimaan hadis dari satu orang ke orang gitu ya. Jadi dari para sahabat satu ke sahabat yang lainnya. Biasanya kalau di kitab hadis langsung gitu, misalnya Bukhari, Muslim gitu, biasanya ada an-nya itu lebih banyak gitu. An ini sampai an Rasulullah gitu. di ujungnya. Nah kalau perawi itu hidupnya berbeda. Kayak Bukhari, Muslim itu tidak pernah bertemu dengan Rasulullah dan juga tidak bertemu dengan para sahabat. Ya kan ada ulama salaf, ada ulama khalaf, ya kan gitu ya. Ulama salaf adalah ulama yang hidup setelah para sahabat ya, para tabi'in ya. Ya, para tabi'in ya. Para sahabat, kalau masalah sahabat ya, para sahabat. Setelah itu tabi'in. Biasanya ulama khalaf. Kalau ulama salaf itu biasanya berpandangannya ya nas Quran dan hadis, tidak ada lagi sandaran hukumnya, nas Quran dan hadis cukup gitu. Ya kalau nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis ya sudah gitu, diterima apa adanya dan sifatnya tekstual gitu ya. Tapi kalau ulama khalaf itu lebih cenderung ya kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka ada dalil yang lainnya yang dijadikan sumber, yaitu qiyas, ijma. Nanti macam-macam tuh. Ada masalih mursalah, ada sadud dara'i. Nanti ada juga misalnya fatwa sahabat juga misalnya. Terus juga ada juga disebut dengan misalnya ijma. Ijma itu konsensus ya, artinya kesepakatan para ulama. Itu juga bisa dijadikan sandaran hukum gitu. Nah gitu. Sehingga ya, terutama kiasnya. Kias ini ya menganalogikan ya. Seperti misalnya zakat fitrah pada zaman Nabi Muhammad SAW menggunakan makanan pokoknya yaitu gandum. Cuma kan di sini di Indonesia gandum nggak biasa makan gandum kan, beras. Nah kiasnya analogi dengan menganalogikan itu kan makanan pokok kut ya, itu makanan pokok. Makanan pokok di Indonesia umumnya di Pulau Jawa dan Sumatera adalah beras atau nasi ya. Nah maka menggunakan beras. Tapi nanti kalau misalnya di Irian Jaya makanan pokoknya apa ya? Sagu. Maka dia nanti zakatnya dengan menggunakan sagu. Itu yang disebut dengan kias, menganalogikan dengan makanan pokok gitu.
Jadi tidak saklek gitu bahwa harus pakai gandum gitu. Tetap menggunakan itu kias, menganalogikan suatu hukum yang sama gitu ya. Satu ininya ya. Artinya ada sesuatu hal yang sama yang dijadikan rujukannya itu. Baik, selanjutnya An Jabir radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa ba'athani fi hajatin faraja'tu wa huwa yusalli fasallamtu alaihi falam yarudda alayya. Nah, ini kali waktu Rasulullah juga dalam keadaan sholat gitu. Tapi kalau tadi Rasulullah menjawabnya menggunakan isyarat tangan, tapi kalau yang ini berbeda. Ini riwayat dari sahabat Jabir. Ya. Kalau tadi kan itu riwayat dari Ibnu Umar. Nah, ini Jabir. Jabir radhiyallahu anhu. Nah, kami bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kunna ma'an Nabi. Kami bersama Nabi Muhammad SAW. Itu faba'atan fi hajatin. Maksudnya pernah bersama-sama dengan Nabi. Ini Jabir ini. Berjalan dengan Nabi. Faba'atani fi hajatin. Kemudian Nabi mengutusku, kata Ibnu Jabir, kata Jabir, untuk mengambil suatu keperluan. Faraja'tu wa huwa, lalu aku pergi dan kemudian aku kembali. Faraja'tu wa huwa yusolli, sedangkan beliau dalam keadaan sholat. Fasallamtu alaihi, aku mengucapkan salam, lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Falam yarudda alayya, namun Nabi tidak menjawab salamku. Nah, ini kata Jabir. Dua sini, bil qauli bal bil isyarah. Dijelaskan di sini. Kalau ini kan melihat teks hadisnya itu ya seolah-olah ya Nabi tidak menjawab. Tapi di sini dijelaskan di sini bil qauli bal bil isyarati. Maksudnya Nabi tidak menjawab salam dengan perkataan, melainkan dengan isyarat. Dijelaskan lagi. Jadi tetap sama berarti maknanya. Tapi kalau melihat dari tekstual hadis ini ya, tapi ada satu penjelasan hadis lain lagi nih Pak. Kan ini masih sifatnya umum ya. Boleh jadi Nabi tidak menjawab. Ya. Hanya saja menurut kitab ini dijelaskan dengan menggunakan isyarat, tapi tidak menggunakan ucapan. Padahal menjawab salam itu hukumnya wajib, ya kan? Apalagi yang salam ini satu orang, ya salam satu orang, salam atau kemudian salam. Kemudian maksudnya yang menjawab salam ini satu orang, pribadi lah ibaratnya. Kalau kita bersama kemudian datang orang, assalamualaikum, nah itu bisa 1, 2, 3 mewakili, ya kan? Artinya wajib kifayah lah ibaratnya. Jadi nggak perlu semuanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, enggak. Boleh jadi ada teman yang lagi sibuk ngapain, ya kan, nggak menjawab, tapi sudah dijawab oleh sebagian daripada jamaah, maka sudah tuntas kewajiban itu kan. Nah ini zada fi riwayatin, akan tetapi hadis ini ditambahkan oleh riwayat yang lain, ya riwayat yang lain. Waqala biyadihi hakada ay asyara biha, dan dikatakan atau berkata ya, biyadihi, yaitu beliau berisyarat ya dengan demikian dengan tangannya, berisyarat demikian dengan tangannya gitu. Biyadihi hakada ay asyara biha, yaitu dia mengisyaratkan dengan tangannya. Falamma insorofa, kemudian setelah selesai daripada sholatnya, Rasulullah selesai sholat, qala, Rasulullah bersabda, innahu, sesungguhnya itu tadi, yaitu memberi isyarat tadi, lam yamna'ni an arudda alaika, ya, tiada sesuatu pun yang mencegah diriku untuk menjawab salammu, gitu. Artinya tidak mungkin Rasulullah tidak menjawab salam seseorang. Itu Rasulullah begitu
luar biasanya, artinya tidak pernah tidak menjawab salam orang. Selalu beliau menjawab. Nah, kata-kata innahu lam yamna'ni an arudda alaika, sesungguhnya ya, yaitu dengan isyarat itu tidak mencegahku untuk menjawab salam kepadamu illa inni kuntu usolli, selain ketika aku dalam posisi melakukan sholat. Jadi Nabi tetap saja menjawab salamnya orang, walaupun orang melihatnya, wih Nabi nggak jawab nih, gitu. Kan boleh jadi kan gitu ya. Ya silakan. Ya, kalau ulama selain ulama mazhab Hanafi boleh dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah, gitu. Boleh juga dengan mengeraskan takbirnya, Allahu Akbar, gitu. Ya, mencari kode dengan kode seperti itu. Sami Allah liman hamidah. Oh, lagi sholat orangnya. Jadi gitu. Karena kan tidak mungkin kelihatan kan, karena ketutup oleh ini. Ini kebetulan ini riwayatnya ini Nabi ya kelihatan sholatnya. Nah dulu kan bangunannya kan rata ya, nggak sekompleks kayak sekarang ya. Itu kalau melihat bangunan rumah Nabi, ya Allah, yang digambarkan di gambar-gambar itu sederhana sekali. Cuma ditutup pakai pelepas segala macam, sini juga agak terbuka, nggak ada tutup, pintunya juga nggak terlalu rapat gitu. Sederhana beliau itu ya waktu itu. Dan dulu mungkin ya tidak sehebat sekarang gitu ya, bangunannya tidak sebesar-besar sekarang. Ya bangunan Masjid Nabawi pun juga belum semewah kayak sekarang ini, ya sederhana. Dan kalau ini kan kebetulan riwayatnya, ya, ini beliau kelihatan sehingga pakai isyarat tangannya. Nah kalau tadi, nah itu maka ulama mengatakan tadi boleh dengan tasbih, subhanallah, boleh juga dengan mengeraskan ucapan takbir dan ya ucapan yang gitu aja. Sami Allah liman hamidah. Kalau yang sholatnya jahar, itu masih enak ya, kayak maghrib, isya, subuh, kita bisa kencengin. Kita boleh menjaharkan sholat kita pada posisi sholat kita sendirian, sunnah hukumnya. Boleh kita menjaharkan. Sholat tahajud kita jaharkan juga boleh. Ya, boleh kita jaharkan. Karena Nabi juga kan pernah, ya kan, mendengar dua sahabatnya Umar dan Abu Bakar sholat tahajud, dia lewat. Kalau Umar bacanya kenceng, kalau Abu Bakar gak kedengeran. Nah, tapi semua dua-duanya ditegur. Ya, Abu Umar jangan terlalu kenceng banget, ya. Tapi Abu Bakar angkat suaranya, gitu. Artinya tetap kedengaran. Jadi itu saat sholat tahajud itu, berarti itu menunjukkan bahwa Nabi membolehkan kita sholat tahajud dengan suara yang jahar atau keras. Karena ada manfaatnya juga loh Bang. Manfaatnya apa? Mengusir setan-setan yang masuk ke rumah kita, gangguan makhluk halus yang masuk ke rumah kita. Iya kan? Satu itu. Yang kedua, ya orang bisa dengar gitu kalau mau mampir, wah orang itu sholat, ntar aja deh, itu bisa aja kan gitu. Ya, satu itu. Yang kedua, yang manfaatnya bisa istri kedengaran, anak-anak kedengaran, itu kan baik sekali. Ya, ya kita bisa akhirnya jadi bangun, ayah sedang sholat nih, memacu motivasi anak-anak untuk mengikut sholat tahajud gitu. Nah, istri juga itu jadi bangun berjamaah kita. Ya walaupun jamaahnya paling cuma 2 rakaat, 3 rakaat, terus dia
ke dapur, mereka nyiapin untuk sahur misalnya gitu ya, ya misalnya, tapi tetap ikut jamaah. Nah itu ya enak kan gitu, luar biasa itu. Jadi ada manfaatnya. Cuma kalau Nabi mengatakan kepada Umar jangan terlalu keras sekali, mungkin terlalu keras sekali karena semangat Umar itu kan orang luar biasa. Orangnya itu apa ya, suaranya itu agak keras gitu ya, kencang gitu. Maklum dia kan tinggal di Mekah ya. Bahasa Arab orang Mekah itu kan kencang-kencang, kayak orang Batak di Mekah itu kalau ngomong. Kayak baru, Batak, oh gitu kan kalau langsung kencang banget. Beda entah, kan gitu kan, kencang gitu. Itu karena mungkin pengaruh gunung-gunung kali ya. Seperti kayak di Batak itu kan gunung-gunung gitu mungkin ya. Jadi ngomongnya itu kayak kencang kayak marah gitu. Padahal enggak juga. Sama orang yang di pesisir pantai itu juga kencang itu. Ya kan suara laut itu mengalahkan suara dia, maka dia harus kencang kan. Ya, orang Madura itu kan banyak kan pesisir tuh, kalau ngomong kan kencang. Ya. Nadanya beda gitu. Ya. Biasanya begitu, ya dipengaruhi oleh kondisi ya, kondisi setempat ya, geografisnya dia tinggal di mana. Baik, jadi itu Pak, jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Rawahul Bukhari bidunil isyarati. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu tanpa ada kata-kata isyarat. Ya, tanpa ada kata isyarat. Wa Muslimun wa Abu Dawud bitamamihi. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud itu lengkap. Ada penjelasan isyarat menggunakan tangannya Rasulullah. Nah, ini bedanya. Ya, dalam penerimaan hadis ini para perawi itu berbeda-beda. Ya. Tapi redaksinya, apa maksudnya intinya di dalam makna hadis itu sama, gitu ya. Ya. Maka disinilah pentingnya satu hadis disandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Katakanlah ini hadis ini misalnya masih posisinya hasan. Nanti ketika dikuatkan oleh hadis-hadis yang lainnya menjadi hasan sahih. Gitu. Naik kedudukannya menjadi hasan sahih. Atau kalau secara derajatnya yang tadinya itu masih mauquf. Kalau mauquf itu kan sampai kepada sahabat. Tadi menjadi marfu, naik dia derajatnya dianggap sampai kepada Rasulullah ketika dikuatkan oleh redaksi-redaksi dari hadis yang lainnya, gitu. Itu pentingnya. Jadi kan yang meriwayatkan itu kan banyak. Ada yang dari sini sahabat ini Jabir, ada Ibnu Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abu Hurairah, jadi semuanya kan gitu. Tapi kan pada posisi tertentu semua sahabat itu kan nggak selalu ikut Nabi, iya kan? Boleh jadi para sahabat itu perang, Nabi nggak ikut, misalnya itu perang Sariyah. Kalau perang Ghazwah itu Nabi selalu ikut menjadi komandan ya, jadi pemimpin perang utamanya gitu lah ya, komandan perang pertama. Nanti ada komandan-komandan di bawahnya itu kan. Nah kalau Sariyah Nabi nggak ikut, tapi sahabat yang pergi. Nah itu kan mereka nggak dapat ya hadis-hadis dari Nabi itu kan. Dan pada saat itu masih turun wahyu antara Al-Quran dengan hadis. Maka oleh karena itu Nabi itu pernah melarang wala taktubu anni illa aba syah. Jangan kau tulis sesuatu hal dari diriku, maksudnya hadis, kecuali Abu Syah, kecuali sahabat yang bernama Abu Syah. Karena ada seorang sahabat yang juga gak kuat hafalannya. Jadi dia tidak ada. Dikhawatirkan apa? Tercampur antara hadis dengan Al-Quran. Tapi tetap saja alhamdulillahnya
Ya Allah kan udah jelaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran sebagai peringatan, dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya, kata Allah. Maka tidak mungkin, alhamdulillah, tidak mungkin tertukar antara hadis dengan Quran. Ya, dulu para sahabat kalau Quran langsung dihafal. Ada juga yang ditulis ya, tulis. Cuman larangan itu adalah larangan menulis hadis gitu. Baru nanti jadi pengkodifikasian hadis, kodifikasi atau penyusunan kitab-kitab hadis itu terjadi bukan pada masa sahabat. Yang pertama kali itu adalah Imam Malik dengan kitabnya Al-Muwatta, kumpulan-kumpulan hadis itu dalam kitab khusus itu Imam Muwatta. Nah, itu Syafi'i ketemu dengan Imam Malik itu sampai dia mempelajari kitab Muwatta-nya itu. Tapi ketemu nggak ya? Kayaknya enggak ya, nggak ketemu ya. Imam Malik yang paling tua kan Malik ya. Malik, Hanafi, Syafi'i, Hambali kan gitu ya. Enggak ketemu Pak. Cuman tapi satu riwayat saya lihat kayaknya pernah ketemu deh apa kitabnya itu, belajar dia. Oh enggak ketemu, tapi Imam Syafi'i bisa menghafal kitab hadis semua yang dikumpulkan oleh Imam Malik, yaitu Muwatta. Selain beliau ini Imam Syafi'i menghafal Al-Quran. Ya, enggak ketemu Pak, usianya jauh Pak. Ya, kalau Imam Malik itu 80-an Hijriah, Syafi'i itu sekitar 190-an Hijriah. Hambali lebih jauh lagi, yaitu 200-an kalau nggak salah. Tapi saya tepatnya kurang itu, pokoknya segitu, saya pernah baca gitu. Baik, kita lanjutkan. An Aliin radhiyallahu anhu qala, dari Ali, ya, ini sahabat Ali bin Abi Thalib. Kita tahu sahabat Ali ini adalah sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ya, beliau sering banyak tinggal di rumah Nabi Muhammad bersama Khadijah, sehingga pada saat Nabi Muhammad dan Khadijah sholat, beliau itu udah ngeliat dan kemudian tertarik ingin masuk Islam. Tapi Nabi menyuruh untuk izin dulu kepada abunya atau kepada bapaknya, yaitu Abu Thalib. Nah, akhirnya diizinkan. Ali ini termasuk karomah, punya julukan karomahullahul wajah. Allah memuliakan wajahnya, mukanya. Nah, ada satu pendapat, karena Ali tidak pernah berhadapan langsung dengan berhala atau patung, ya, tidak pernah ya. Begitu pula juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala kana li min Rasulillah sallallahu alaihi sa'atun atihi. Ali berkata, aku mempunyai waktu kunjungan kepada Rasulullah, ya. Jadi ada waktu khusus kunjungan. Ali itu kalau mau datang ke rumah Rasulullah itu ada waktu khususnya. Fa idza ataituhu ista'dzantu. Apabila aku berkunjung kepadanya, aku minta izin. Ista'dzan, minta izin. In wajadtuhu yusolli. Nah, ketika aku menjumpainya dalam posisi beliau sholat, beliau beliau memanggut-manggutkan kepalanya, gitu, menggerak-gerakkan kepalanya, dakhaltu, lalu aku masuk. Tahu nih Ali datang, dia Rasul lagi sholatnya sholat sunnah tentunya ya, manggut-manggut ya. Terus wa in wajadtuhu fariqan adinali.
Tapi ketika aku menjumpainya, beliau sedang kosong, ya, dan aku minta izin untuk menjumpai beliau, adinali, beliau mengizinkan untuk bertemu. Beliau mengizinkan Ali untuk bertemu Nabi Muhammad, atau mengizinkanku di sini. Adinali itu mengizinkanku. 4 di sini penjelasannya. Walafdu Ahmad, ada redaksi yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Kana li min Rasulillah madkhalani fil laili wan nahar. Ini lafaz dari Imam Ahmad. Aku memiliki 2 waktu di sini madkhalani, masuk. Waktu masuk, maksudnya waktu kunjungan untuk masuk ke rumah Nabi, atau masuk ke Nabi, menghadap kepada Nabi Muhammad. Madkhalani bil laili wan nahari, yaitu waktunya malam dan di sini malam dan siang. Wa kuntu idza dakhaltu alaihi wa huwa yusolli yatanahnahu li. Ketika aku masuk dan menjumpai beliau, dan sedangkan beliau sedang sholat, beliau memanggut-manggutkan kepalanya untukku. Ya. Wala munafatan bainahuma, dan itu tidak ada larangan ya di antara keduanya tersebut, yaitu di antara malam dan siang untuk berkunjung ke menemui Nabi Muhammad SAW. Fa innahu hadasa bihadza marratan wa bidzaka ukhra. Kejadian ini ya terjadi sekali waktu dan juga di waktu yang lainnya. Wa fihi, di dalam hadis ini, jawazut tanahnuhi, ada kebolehan menggerakkan kepala dalam sholat. Itu dibolehkan. Fis sholati, di dalam sholat, lil hajati, untuk suatu keperluan. Ya kalau itu anak kita yang masuk, ya kan, ya kita kan dalam posisi sholat tahajud, atau posisi sholat duha, atau posisi sholat sunnah yang lainnya. Wala tabtulu bihi wa alaihi al-imam Yahya wa ba'dul a'immah. Maka itu tidak membatalkan sholat. Gerakan memanggut-manggutkan kepala itu tidak membatalkan sholat. Ini menurut Imam Yahya ya, dan juga sebagian dari para imam ulama ya. Wa qala ba'dhum innahu mufsid. Tapi sebagian ulama mengatakan itu dapat merusak, li annal kalama matarakkabu min harfaini wa illam yakun mufidan. Dapat merusak daripada atau membatalkan sholat seseorang gitu. Kalau dia ini kan penjelasannya kalau bicara ya. Li annal kalama matarakkabu, kalau manggut-manggutin mah enggak apa-apa. Tetapi kalau berbicara ini ya, di sini jelaskannya begitu. Sesungguhnya pembicaraan itu apabila katanya itu terdiri dari 2 huruf ya, sekalipun dia itu tidak sempurna, maka menurut sebagian ulama yang berkata-kata ya dari 2 huruf itu, sekalipun kata itu tidak sempurna atau tidak menjadi sebuah kalimat gitu ya, ini menurut sebagian ulama membatalkan sholat gitu. Jadi ada perbedaan pendapat. Kalau ini kan terkait itu ya, ini mah menggerakkan ya, tapi kok penjelasannya juga ada yang terkait dengan masalah kata-kata. Nah, kalau Imam Hanafi di sini mungkin ya, kalau itu menjawab ya, menjawab salam, nah itu karena kan jawaban salam, nah itu membatalkan sholat. Makanya kalau ulama mazhab Hanafi mengucapkan tasbih kan subhanallah, itu terdiri dari beberapa huruf banyak ya. Maksud huruf ini bisa juga bukan 1 huruf 2 huruf gitu.
Bisa juga itu dua kata, ya, dua kata. Ya, ada juga yang mengatakan ya harfaini. Tapi di sini kan dijelaskannya ya harfaini, harfa dia dua huruf yang tidak mengandung makna. Ya, walaupun tidak sempurna menjadi sebuah kata, dapat membatalkan sholat kalau itu perkataannya adalah selain daripada perkataan sholat. Ya, ini menurut sebagian ulama. Saya kira sampai di situ. Kalau barangkali ada yang mau bertanya atau menambahkan, silakan. Sebelum kita tutup, sudah adzan, kita tutup saja Pak ya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.